Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. ليلة
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya untuk Allah Rabbul alamin. Di malam ini yang penuh berkah, di tempat yang paling mulia, Masjid Baitur Ridwan, kita dihimpun oleh Allah untuk sama-sama sujud keharibaannya di dalam memperingati satu peringatan yang amat sangat mulia, Nuzulul Quran namanya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di rumah Allah menjadikan asbab turun berkah dan ridho Allah untuk kita semuanya. Sanjungan selawat yang diiringi dengan salam, semoga Allah tetap curah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Jumhur ulama menyebutkan
menyampaikan bahwa mereka sepakat menyebutkan Al-Quran itu turunnya bulan Ramadan, sebagaimana yang dikuatkan Allah dalam ayat Qur'annya, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itulah dia bulan Ramadan yang Allah menurunkan di dalamnya Al-Quran. Sekalipun di antara mereka ada ikhtilaf, perbedaan tanggal berapa tepatnya Quran itu diturunkan, hanya tidak merubah makna akan turunnya Al-Quran itu sendiri, yakni bulan Ramadan. Turun Al-Quran disebut juga dengan sebutan nuzulul Quran, yakni dari kata nazala. Nazala ini artinya adalah turun. Al-Quran yakni Quran. Dan Al-Quran itu turun ada prosesi, tidak sekonyong-konyong langsung Allah turunkan dan wahyukan kepada baginda Rasul. Dan kesepakatan di antara mereka para alim ulama, turunnya Al-Quran di Ramadan itu secara sekaligus ke Lauhil Mahfuz, dan kemudian Allah turunkan selanjutnya adalah ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah barulah Allah turunkan itu Al-Quran kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan secara berangsur-angsur. Dalam sejarah menyebutkan penurunan Al-Quran ini memakan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka oleh karena itu, karena baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berdakwah di 2 kota yang amat sangat masyhur, yakni Mekah dan Madinah, akhirnya mempengaruhi ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat Quran yang Allah turunkan di Mekah, ada juga ayat Quran yang Allah turunkan di Madinah. Dan inilah yang dikatakan berangsur-angsurnya Quran Allah turunkan kepada baginda Rasul. Lalu kenapa Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus? Dan ini pula yang menjadi pertanyaan orang-orang kafirin tempo dahulu. Kenapa kalaupun emang Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, mengapa Qurannya diturunkan secara berangsur-angsur? Ternyata jawabannya adalah untuk menguatkan dan menenteramkan jiwa iman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk menjaga nilai kemuliaan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena demi Allah, sekalipun Allah turunkan secara sekaligus, baginda Rasul tak akan sanggup dan tak akan bisa. Yang pertama kali saja wahyu yang Allah sampaikan dan Allah turunkan melalui Jibril saat baginda Rasul berada di Gua Hira, subhanallah, itu baru 5 ayat Allah turunkan sama Nabi, baru 5 ayat Allah wahyukan kepada Rasul, menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau jatuh sakit kurang lebih 2,5 tahun. Ini sejarah bicara. Berarti apa? Segitu baru 5 ayat. Loh, apalagi kalau seluruhnya. Makanya dalam ayat Quran Allah jelaskan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya saja Quran itu diturunkan oleh Allah ke gunung, gunung itu akan hancur, Pak.
hancur lebur itu gunung. Karena kenapa? Saking khawatir dan takutnya akan keagungan Allah dalam ayat Al-Quran tersebut. Nabi yang sudah Allah persiapkan jiwa raganya, ruh batin dan raganya, tetap baru nerima 5 ayat saja baginda Rasul sudah jatuh sakit, Pak. Subhanallah. Loh, apalagi semuanya. Dan makanya penurunan Al-Quran ini sampai ada wahyu yang pertama dan ada wahyu yang terakhir. Lengkaplah sudah yang dikatakan Quran Allah turunkan kepada baginda Rasul mengiringi dakwah beliau sampai di akhir hayat beliau berumur 63 tahun, yakni surah Al-Maidah ayat ketiga yang terakhir Allah turunkan kepada baginda Rasul, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Inilah sebahagian ulama ahli tafsir menyebutkan wahyu terakhir Allah turunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu gerangan apa, hikmah yang sanggup dan bisa kita ambil petik keilmuan dari nuzulul Quran? Ternyata pelajaran hikmah pertama, bersyukur kehadirat Allah. Tidak sekonyong-konyong Allah mencipta manusia kecuali Allah lengkapi dengan pedoman hidupnya. Tidak akan pernah Allah ciptakan manusia kecuali Allah iringi buku petunjuk untuk kemaslahatan, kebahagiaan, bahkan keselamatan dunia akhiratnya manusia. Bagi di antara orang yang pengen selamat bahagia dunia akhirat, pegang Quran. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Kalau seandainya manusia tidak punya buku panduan petunjuknya, tidak akanlah mungkin mereka sanggup dan bisa mencapai kebahagiaan yang sempurna dan keselamatan dunia akhiratnya. Kalau boleh saya tanya sama bapak ibu yang hadir, ketika bapak ibu melakukan satu perjalanan dari kota Bogor menuju Bandung, kebetulan yang diambil jalan tempuhnya adalah melalui jalan tol. Di jalan tol ada lampu-lampu lalu lintas, betul apa betul? Iya apa iya? Halo? Benar gak? Ketika bapak mulai masuk ke jalan tol, ibu juga sama masuk melalui jalan tol, ternyata luar biasa. Kalau sekiranya bapak ibu mengendarai kendaraan mobil tersebut, ngikuti lampu-lampu lalu lintas yang ada di jalan tol, saya tanya, kira-kira nyampe nggak ke Bandung? Nyampe nggak ke Bandung? Nyampe, Pak. Sebab kenapa? Ada petunjuk jalannya, ada pedoman juga dalam perjalanannya. Insya Allah sekalipun kesasarnya tak akan pernah jauh. Sebab kenapa? Kita baca itu lampu lalu lintas bukan sekedar dibaca, tapi diikuti lampu lalu lintasnya, nyampe lah kita ke kota Bandung yang ditujunya. Masya Allah. Makanya yuk Pak, bersyukurnya kita diturunkan oleh Allah Al-Quran ini. Ingat itu Quran jadi petunjuk dalam kehidupan kita. Jangan sekedar dibaca. Ya mungkin bapak ibu sudah sanggup dan bisa membaca setiap hari, bahkan sampai memprinsipkan dalam kehidupannya tiada hari tanpa baca Quran. Tapi Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi Al-Quran mesti dijadikan pedoman kehidupan kita untuk sampai bahagia selamat dunia akhiratnya. Maaf, kalau sekedar kita baca Quran
tidak Quran dipakai sebagai pedoman. Akhirnya baginda Rasul mengatakan ruba yaqra'ul Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu sendiri melaknat yang membacanya. Kenapa? Iya, dia membaca Quran tapi judi nggak pernah berhenti. Iya, dia baca Quran tapi yang haram masih juga dilakoni. Iya, dia baca Quran bahkan sampai khatam Quran, tapi ternyata perbuatan keji, munkar, jolim dan lain sebagainya masih tetap dia lakonin. Artinya Al-Quran diabaikan oleh dia, Al-Quran tidak diamalkan isinya. Itulah dia orang yang dapat laknat dari Al-Quran yang dibacanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya nuzul Quran saat ini, kita orang-orang Islam bukan sekedar menjadikan Quran bacaan sehari-hari kita, tetapi juga dijadikan pedoman hidup dan kehidupan kita di dunia, terlebih kelak nanti di alam akhiratnya insya Allah. Ibu bapak, banyak orang-orang yang berusaha menjauhkan orang-orang Islam dengan Al-Quran, terlebih di antara mereka orang-orang yang benci dengan Islam. Dengan cara bagaimana? Bagaimanapun caranya, yang penting umat Islam jauh dengan Al-Qurannya. Dan saat ini sudah terasa sekali Quran hanya sebagai hiasan di lemari rumahnya. Quran juga hanya sekedar dipakai sebagai yang dikatakan mas kawin dalam pernikahannya, tapi ternyata hanya sekedar dijadikan perhiasan, hanya dijadikan sebagai juga mas kawinnya tanpa diamalkan. Jangankan diamalkan, dibaca pun tidak. Bahkan sampai akhir zaman sekarang umat Islam lebih enjoy, lebih indah, lebih asik, lebih tenang, lebih tentram, lebih asik mereka dengan gadgetnya, HP-nya, kemana-mana selalu dibawa. Betul. Masya Allah, ini setan gepeng di akhir zaman Pak Bu. Itu Ustadz punya, saya pakai sebagai fasilitas aja, perlu saja. Tapi banyak umat Islam ternyata sudah mendarah daging dengan ini HP, sampai melupakan bacaan Quran, membaca Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Tiap hari tak pernah henti, dibukain status orang, dibaca status orang, dan dibuka juga yang dikata Facebooknya, Twitternya, IG-nya, internetnya. Tapi Quran tak pernah dibaca, apalagi juga diamalkan. Nauzubillah. Islam gak melarang bapak ibu mempunyai HP, silahkan punya HP, tapi ingat, jangan sampai mendarah daging, menjiwa, dan jangan sampai kita tergantung dengan HP. Tapi yang perlu kita gantungkan adalah dengan Quran. Darah dagingkan Quran dengan jiwa raga kita, insya Allah selamat kita dunia dan selamat kita di alam akhiratnya insya. Kalau boleh jujur, saya tanya yang hadir, kalau bapak ibu mau tidur yang dibuka Quran apa HP? Allahu Akbar, jujur juga ya. Ibu bapak bangun tidur yang dibuka Quran apa HP? Allahu Akbar. Bapak ibu mau berangkat kemana-mana yang dibawa Quran apa HP? Maaf, sampai ada anak TK ketika ditanya oleh gurunya di kelas, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi dokter. Bagus. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi polisi. Bagus. Kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi menteri. Bagus. Kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi arsitek. Bagus. Kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi gubernur. Bagus. Ada seorang anak TK ditanya, kamu pengen jadi apa? Aku pengen jadi HP. Kenapa nak? Kamu pengen jadi HP? Karena kemana-mana selalu dibawa sama ayah dan ibu. Sementara aku di rumah dicuekin begitu saja. Sementara aku di rumah gak pernah ditemenin sama dia. Sementara aku di rumah dibiarkan begitu saja.
Seandainya aku jadi HP, enak sekali. Ayah, ibu mau kemana-mana selalu dibawa. Ayah, ibu mau tidur selalu juga dalam pelukannya itu HP. Sementara aku dibiarkan begitu saja. Itu anak TK cemburunya kepada orang tua yang begitu cinta dan jatuh cinta kepada HP-nya. Masya Allah. Ayo Pak, ini nuzul Quran tahun yang amat sangat luar biasa dan juga mulia untuk kita sekalian. Kita jadikan momentum, kita kembalikan bahwa diri kita tiada lain. Bacaan kita yang paling baik dan juga yang paling istimewa adalah bacaan Quran, bukan HP-nya. Dan juga pedoman kita yang paling sempurna adalah Al-Qurannya. Bila Quran dibaca oleh kita, bahkan diamalkan oleh kita, insya Allah Quran itulah yang akan memberikan syafaat kelak nanti pada hari kiamatnya. Maka melalui tausiah dalam ini acara nuzulul Quran, saya menyadarkan diri saya sendiri dan mengetuk pintu hati Bapak Ibu sekalian. Ayo kembalikan dengan pedoman kita Al-Qurannya. Sebab segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran semua jadi istimewa. Waktu dikaitkan dengan Quran jadi istimewa. Malam Lailatul Qadar namanya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang dikaitkan dengan Quran menjadi bulan yang terbaik dan istimewa. Ramadan namanya, bahkan menjadi rajanya di antara bulan-bulan. Bahkan nabinya yang menerima Al-Quran menjadi sebaik-baik nabi, sampai beliau dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya di antara nabi dan rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikatnya yang menghantarkan dan juga menyampaikan Quran menjadi teristimewa, Jibril namanya, sampai dijuluki Ruhul Amin, yakni beliau rajanya di antara malaikat-malaikat Allah. Bila Bapak Ibu ingin istimewa dan mulia, tempelkan, kaitkan, gantungkan dengan Quran. Insya Allah kehebatan dan mukjizatnya Quran akan terpancar dalam diri kita di dunia, terlebih di alam akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan nan mulia dengan turunnya Al-Qur'an yang agung ini semoga memberikan cahaya hidayah untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa selalu menjadikan Quran bacaan spesial idola kita setiap harinya, yang kita jadikan sebagai pedoman kehidupan dunia akhirat kita sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.